Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pagi yang indah Tuhan sudah sediakan buat kita. Pagi ini adalah pagi yang teristimewa. Karena saat pagi ini kita merayakan kebangkitan Tuhan. Menikmati kebebasan dari Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karyanya yang terlalu besar buat kita. Kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Pagi ini kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami mengundang Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita renungkan Bapak Ibu. Kalau kita ada pagi ini, sampai saat pagi hari ini kita ada. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Kasih-Nya tidak pernah meninggalkan hidup kita. Satu hal yang Tuhan tidak bisa lakukan adalah untuk mengingkari janji-Nya. Janji Tuhan selalu iya dan amin dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Kita datang kepada Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, kami bersyukur. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, karya terbesar-Mu melingkupi setiap hati kami Tuhan. Sama-sama kita katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta ya Yesus yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. amin. Yesus, Engkau kagumi. Kembali kita katakan, karya terbesar Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau kagumi. Terima kasih Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah segenap hidup kita berikan kepada Tuhan untuk membalas cinta kasih Tuhan. Karyanya yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih yang terindah dalam hidup kita tidak akan pernah lewat dalam setahun. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia hanya bagi Tuhan. Hati yang mulia, Terima kasih Tuhan. hanya ku temukan di dalam-Mu.
hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Sama-sama kita katakan karya terbesar dalam hidup kami Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku. Terima kasih Pengorbanan Terima kasih buat pengorbanan-Mu di yang atas kayu salib. selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami begitu bangga Tuhan punya Allah yang hidup. Kasih yang Terima kasih ya Tuhan. indah, Terima kasih buat kasih-Mu yang terindah. hati yang mulia, Terima kasih Tuhan. hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari
dan hormat hanya bagimu Tuhan. Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bagi Dia segala pujian hormat hanya bagimu Tuhan. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kembali sama-sama kita akan bareng-bareng Tuhan. Segala pujian hormat syukur hanya bagi Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Berikan sorak-sorai yang termegah buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah yang hidup seperti Engkau. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan sudah berikan buat kami untuk kami boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Pagi ini kami memberikan sorak-sorai kami kepada Tuhan. Kami rindu ibadah kami, ibadah yang diberkati. Kami rindu ibadah kami bukan ibadah yang biasa, tapi kami rindu kebangunan rohani boleh terjadi dalam setiap pribadi kami. Setiap umat-Mu yang datang diberkati, menerima, menikmati kebebasan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut, kami awali ibadah pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai yang terindah. Haleluya. Haleluya. Pagi ini pagi yang teristimewa. Amin. Dia mati, bangkit dan naik ke surga. Menyediakan tempat buat saya dan Bapak Ibu. Berikan salam kiri kanan, depan belakang, dan katakan selamat Paskah, selamat menikmati kebangkitan Tuhan. Haleluya. Selamat merayakan kebebasan dari Tuhan. Karena Dia sudah mati, bangkit dan hidup buat kita semua. Haleluya. Haleluya. Kita rayakan kebebasan ini bersama-sama. Karena kuasa maut sudah dikalahkan. Kuasa mautlah dikalahkan. Haleluya. Oleh darah anak domba Allah, sudah dilakukan. Oleh kebangkitan Tuhan kita. Oleh kebangkitan kita. Kuasa mautlah dikalahkan. Amin. Oleh darah anak domba Allah, sudah ditaklukkan. Kebangkitan Tuhan
Sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mau telah dikalahkan. Haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan. Oleh darah anak domba Allah, selalu sudah ditaklukkan. Oleh kebangkitan Tuhan kita, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut tak dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut tak dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Mari kita katakan. Yesus hidup, Haleluya. Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut tak dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, maut naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut tak dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terpendam buat Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Kuasa kebangkitannya terus ada buat kita. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Timbangkanlah pandinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Timbangkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Gerejanya kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Tuhan baik. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan. Puji Tuhan. Kita boleh berkata Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Lambaikan kanan kiri, Tuhan Yesus baik. Tuhan Dia Yesus bangkit baik. buat kita dan Dia menyediakan tempat bagi kita. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, dengan pujian Yesus bangkit. Haleluya. Dia mati bagi saudara dan saya. Semua manusia ditebus oleh Dia. Haleluya. Amin. 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 Glory bagi Yesus. Dia mati bagiku.
Sungguh kita menikmati kebebasan dari Tuhan. Karena kebangkitan kita menikmati pertolongan Tuhan. Kita tidak ada ruginya selama ini. Ternyata Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Kita perlu mengingat kasih-Nya. Kasih-Nya sampai saat ini tidak pernah meninggalkan hidup kita. Kadang kita terlalu jauh dari Tuhan. Mungkin kita sering meninggalkan Tuhan. Tapi janji Tuhan selalu iya dan amin. Tidak pernah meninggalkan hidup kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Kita mempersiapkan hati untuk sebentar. Kita akan terima firman Tuhan yang menjadi kekuatan, yang menjadi penopang, yang menjadi terang dalam setiap hidup kita. Sama-sama kita katakan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, anugerah-Nya senantiasa menyertai hidup kita. dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Kembali kita katakan, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Bagaimana kami tidak mengingat kasih-Mu Tuhan. Bagaimana kami tidak pernah mengingat kebaikan-Mu Tuhan. Anugerah-Mu yang senantiasa menuntun kami, menguatkan kami. Selamatkanku. Terima kasih Tuhan. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada Tak pernah lupa mengingat kasih-Mu Tuhan. ku, takkan lupa kasih-Nya. Kami tidak akan pernah melupakan anugerah-Mu Tuhan. Ku takkan lupa anugerah-Nya, ya penuhkan, ya penuhkan, ya puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita katakan, ku tak akan pernah lupa akan kebaikan Tuhan. Ku takkan lupa kasih-Nya.
Pastor Wandoyo akan berdoa buat kita semua. Dan waktu sepenuhnya kami kembalikan kepada hamba-Nya. Sekali lagi sama-sama katakan besar kasih Allah kepada kita. Besar kasih Allah pada kita. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Kembali Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Atas segala kasih karunia-Mu kami semua boleh ada sebagaimana kami ada. Bahkan kami percaya Engkau sudah layakkan kami untuk datang menyembah Engkau, memuji Engkau dalam roh dan kebenaran. Dan kami boleh menikmati hadirat-Mu, jamahan-Mu, kuat kuasa-Mu, dahsyat luar biasa yang akan terus memproses setiap kehidupan kami supaya kami dipulihkan, dikuatkan, diteguhkan. Bahkan kami semua boleh mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai kepenuhan Kristus. Sehingga kami bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh pengajaran palsu manusia atau kelicikannya, tapi terus-menerus dibaharui, disucikan, dikuduskan, dibenarkan kuasa firman-Mu. Hingga kami semua punya karakter dan pikiran Kristus sesuai janji kehendak-Mu yang digenapi dalam kehidupan kami semua. Terus-menerus dibaharui, disucikan, dikuduskan, dibenarkan kuasa firman-Mu. Hingga kami menjadi sempurna seperti Bapa sesuai rencana kehendak-Mu. Layakan kami, sucikan kami, kuduskan kami, dan telinga kami menjadi seorang murid untuk mendengar sebagian dari firman-Mu, untuk terus-menerus memproses setiap kehidupan kami. Walaupun manusia jasmaniah kami semakin melemah, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Urapi hamba-Mu dengan kuasa otoritas yang daripada Engkau, dengan roh hikmat Allah budi wahyu daripada Engkau. Pakai lidah mulutnya dengan kuasa otoritas daripada Engkau, sehingga sesuatu yang tidak ada menjadi ada, yang bisa menjadi bisa, yang mustahil tidak ada perkara mustahil. Terima kasih Bapa, dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Selamat Paskah dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pagi hari ini tentunya kita bersyukur atas anugerah dan kebaikan Tuhan yang akan membawa hidup kita tambah hari, tambah menjadi lebih baik dalam banyak hal. Amin. Puji Tuhan. Pada hari Jumat Agung saya berbicara mengenai apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus buat, tunjukkan, wujud nyatakan, itu sempurna. It is finished. Selesai, tuntas dengan baik. Pada pagi hari ini kita tentunya memperingati Paskah, di mana apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, dia akan bangkit. Kebangkitannya sungguh dahsyat dan luar biasa. Amin. Pagi hari ini juga saya sangat bersyukur kita boleh bertemu dengan seorang hamba Tuhan, Bapak Pendeta Mamahit dari daerah Lampung. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini dalam kita memperingati hari Paskah, saya akan berikan judul Kekristenan yang Sejati. Boleh katakan bareng-bareng 2, 3. Kekristenan yang sejati berarti ono se ora sejati. 1 Korintus 15 ayat 17 kita akan lihat bersama-sama. Dan kita akan baca ayat ini bersama-sama. Pada hitungan ketiga kita baca ayat ini pelan, kompak dan jelas.
2, 3. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Terima kasih, silakan duduk. Pagi hari ini saya akan berbicara tentang tema kekristenan sejati. Berbicara mengenai sejati berarti ada yang tidak sejati. Seperti barang atau sesuatu hal hasil karya yang sangat terkenal. Baik lukisan, baik banyak hal. Itu bisa saja dipalsukan. Apa yang Yesus lakukan, kerjakan, tunjukkan yang sedang kita peringati pagi hari ini itu real. Satu kenyataan. Satu peristiwa yang dunia akui itu. Tidak hanya saja orang Kristen, tetapi orang-orang yang bukan orang Kristen mengakui dan menyadari itu semua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Rasul Paulus menyatakan kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ternyata satu peristiwa, satu keadaan di Korintus pada waktu itu, kita akan lihat ayatnya yang ke-12 dan seterusnya. Perhatikan dan saya akan bacakan ayat ini. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Sesuatu hal yang tulen, sesuatu hal yang sesungguhnya dunia akan coba tutupi dengan satu kepalsuan. Sesuatu yang tidak sejati. Sehingga memburamkan dan mengaburkan semuanya itu. Tetapi saya bersyukur, saya yakin pagi hari ini anak-anak Tuhan yakin betul bahwa Yesus telah mati dan bangkit pada hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita mau tunjukkan hal itu melalui bagaimana kita menjalani hidup hari-hari ini. Karena di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-34. Kalau Bapak Ibu Saudara baca, ada usaha-usaha untuk mengaburkan dan untuk menyamarkan. Sehingga banyak sekali pada waktu itu yang tadinya percaya, berpegang teguh kepada apa yang Yesus sudah sampaikan. Bahkan salah beberapa murid Tuhan Yesus pun ada yang meragukan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dia berkata, sebelum aku mencucukkan tanganku di lubang paku yang ada pada Yesus, aku tidak percaya. Jadi berbicara untuk membangun satu kepercayaan, satu keyakinan itu sangat sulit.
Kenyataannya seperti ini. Kenyataannya Yesus mati. Apa tidak bisa waktu itu Yesus dengan firman-Nya saja berkata, prajurit dan semuanya akan. Tetapi pagi hari ini saya rindu dengan pengiringan kita, dengan kesungguhan kita melangkah datang memperingati hari Paskah ini. Itu dilakukan secara sesungguhnya, tulen. Kekristenan kita tidak ada kepalsuan, kekristenan kita ada yang sesungguhnya. Di gereja dan di luar sana kita tetap mau membawa nama Kristus yang sudah bangkit buat saya dan saudara. Amin. Tidak waktu di gereja kita berbeda dan setelah pulang keluar pintu gereja berubah. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini saya akan memberikan 4 hal yang nyata tentang kekristenan Alkitabiah yang benar-benar asli. Kenapa kita harus tahu yang asli Bapak Ibu Saudara? Kita mau pegang yang asli, tulen, tidak palsu. Yang pertama, ciri orang percaya yang sejati adalah, atau kekristenan yang sejati adalah mengajarkan bahwa Kristus sungguh-sungguh bangkit dari antara orang mati. Tidak hanya rohnya saja yang bangkit seperti dikatakan hantu, tidak. Tetapi memang tubuh realnya bangkit. Ada tubuh, ada daging, dan ada tulang. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-34 itu akan dijumpai. Ada murid-murid yang takut melihat keberadaan Yesus menyambangi, melihat Yesus yang datang menemui murid-muridnya. Apa yang dikatakan oleh murid-muridnya? Hantu. Coba. Tuhan diwalik saja hantu. Tentunya antara hantu dan Tuhan jauh-jauh berbeda. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Mungkin keraguan, kebimbangan kita hari-hari ini tentang kebangkitan Yesus akan menjadi pasti. Bahwa Yesus bangkit tidak hanya rohnya saja, tetapi tubuh dan segalanya itu mengalami kebangkitan. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, bagi orang yang tidak percaya akan hal itu, di sini ada satu bukti bahwa damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Jadi kalau ada pengajaran-pengajaran yang berkata, oh itu rohnya saja. Itu akan menyelewengkan, itu akan membuat mengerucut kepada satu ketidakbenaran. Yesus bangkit dengan tubuh yang memang dibangkitkan. Mari Bapak Ibu Saudara, ini ciri kekristenan yang sejati. Dia percaya benar dan sungguh. Lalu diaplikasikan dengan bagaimana kita menjalani hidup kekristenan kita.
Kita semua sudah mengalami baptisan air, bukan? Kita diselam, dosa-dosa kita ditinggalkan dan bangkit bersama seperti Kristus. Hal-hal yang baru kita sandang, hal-hal yang baru kita kenakan. Identitas kita, ikrar kita bahwa aku pengikut Kristus. Beberapa waktu lalu, kurang lebih ada 8 kalau tidak salah anak-anak Tuhan yang mengambil keputusan untuk mengikuti baptisan air. Saya katakan baptisan air bukan merupakan perintah manusia, tetapi itu perintah Allah. Yesus pun melakukan itu. Jangan sampai kita berkata, wah ada-ada saja. Wong sudah sama pakai bendera juga hari-hari ini ada pengajaran seperti itu. Saya katakan bukan kita menganggap mereka bersalah. Cuma ini berbicara Alkitab katakan dan Yesus lakukan itu. Kekristenan yang sejati, dia selalu akan mengikuti apa yang Yesus ajarkan. Amin. Yang Yesus ajarkan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ciri Kristen yang sejati adalah di sana dikatakan kekristenan sejati mengajarkan bahwa Kristus benar-benar mati secara fisikal di kayu salib untuk membayar penghukuman atas dosa. Sekali lagi dunia katakan bahwa Yesus tidak benar-benar mati. Itu digantikan oleh orang. Pernah dengar pengajaran itu Bapak Ibu Saudara? Saya mau katakan sesuai dengan firman Tuhan bahwa Yesus Kristus benar-benar mati dan benar-benar mengalami penderitaan demi penderitaan itu. Bukan sandiwara, bukan drama seperti kemarin yang dilakukan secara bagus oleh anak-anak Tuhan, kaum pria, kaum muda, ibu-ibu dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Setelah dramanya selesai, ya kembali kepada keluarganya masing-masing. Tetapi apa yang Yesus lakukan, kerjakan, tunjukkan kasih-Nya kepada orang-orang yang berdosa. Itu real, itu sungguh-sungguh. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci dalam Korintus, 1 Korintus 15 ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan, perhatikan di situ. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Jadi bila kita mendengar, bila kita jumpai, jangan sampai keyakinan kita yang sejati itu dipengaruhi. Oh, ilmiahnya begini. Bahkan didukung dengan satu bukti-bukti yang akurat secara manusia. Tetapi selalu kita akan kembali kepada firman bahwa Yesus Kristus benar-benar mati. Perjalanan Via Dolorosa dia tanggung secara pure murni. Mempercayai fakta-fakta real
tentang kematian Kristus sebagai korban penebusan ini dan percaya di dalam kuasa darahnya yang menyucikan dan kita akan diselamatkan. Sebaliknya, menolak semua fakta ini akan membuat kita orang percaya sungguh-sungguh akan mengalami penderitaan yang kekal. Bahkan penghukuman yang kekal. Markus 16 ayatnya yang ke-16. Di sana dikatakan siapa yang percaya akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Mungkin kita bisa percaya akan kematian Yesus saat kita mengalami hal-hal yang baik. Hal-hal yang sesuai dengan kemauan dan keinginan kita. Bukankah kekristenan itu dikatakan tidak mulus, Bapak Ibu Saudara? Manusia pada umumnya harus mengalami perjuangan. Kita orang Kristen pun harus berjuang. Jangan sampai kita punya asumsi, anggapan kan Kristus sudah mati. Sungguh-sungguh, sejati. Wes ora sah kerja, pasti Tuhan pelihara, pasti Tuhan cukupkan. Bukan juga seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita sebagai orang percaya, orang Kristen dalam menghargai, meyakini bahwa Kristus sudah mati buat saya dan saudara. Kita tetap harus semangat menjalani hidup ini. Amin. Melalui semangat yang ada pada kita. Kuasa kematiannya dan kebangkitannya itu akan mengarahkan hidup kita. Dan kita akan mengalami hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Jadi kepercayaan kita tidak hanya waktu baik-baik saja. Dalam keadaan situasi yang tidak baik pun dituntut untuk kita tetap mempercayai hal itu. Itulah ciri kekristenan yang sejati. Mau suka maupun duka, Yesus sudah mati buat saya dan saudara. Maju terus dan jalani hidup ini dengan percaya dan kita akan melihat kuasa kebangkitannya nyata dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Perhatikan di sini tujuan kekal ada tergantung pada apakah kita orang percaya itu percaya secara real kepada Yesus. Tentang kematian Yesus ini untuk menyelamatkan kita dari dosa. Maka datanglah kepada Dia dengan iman yang sesungguhnya. Dan berikanlah hati dan hidup kita kepada Dia. Maka kita akan benar-benar diselamatkan. Amin. Hari-hari ini yang sedang berjuang untuk anak-anak kita. Yang sedang berjuang untuk usaha pekerjaan kita. Yang sedang berjuang untuk bagaimana keluarga itu menjadi baik dalam segala hal. Kekristenan kita tidak boleh semu, tetapi sejati. Posisi kita di gereja, posisi kita di pasar, posisi kita di mana? Di mall, posisi kita sedang berjalan-jalan. Tetap ada identitas Kristus yang melekat terus dalam diri kita. Amin. Yang ketiga, kekristenan sejati mengajarkan bahwa kita orang percaya memerlukan pertobatan yang sejati. Pertobatan sejati, katakan bareng-bareng. 2, 3. Memangnya ada pertobatan tidak sejati Bapak Ibu Saudara? Ada ya, tapi di Wiradesa tidak ada. Amin.
Kita harus mengalami pertobatan yang sejati. Tidak seperti yang dunia katakan, tobat lombok apa? Tomat. Tomat apa lombok ya? Ya wes pokoknya itu. Bapak Ibu Saudara ngerti ya? Saiki tobat sesuk. Wah, ternyata tahu Bapak Ibu Saudara. Mari pertobatan kita itu sejati. Ora bisa angel. Bersama dengan kuasa kebangkitan Yesus yang kita peringati hari ini, bisa. Katakan bareng-bareng, bisa. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin melihat dan mengalami secara real, secara sungguh-sungguh kuasa kebangkitan itu, mari kita kerjakan pertobatan kita juga pertobatan yang sejati. Di sini dikatakan yang ketiga tadi, kekristenan yang sejati mengajarkan bahwa orang percaya memerlukan pertobatan sejati. Yang tadinya dipakai mulut ini untuk melakukan penghakiman demi penghakiman kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita akan ubah menjadi kata-kata yang memberkati mereka. Amin. Yang tadinya pakai mulut ini, wah ora ono, sepi, bangkrut. Kita mau katakan untung, untung. Sehat, sehat. Kurus, kurus. Itu harus dikatakan. Saya lagi berjuang untuk menurunkan berat badan. Karena kok bertambah terus Bapak Ibu Saudara. Setiap hari saya jalan sama Pak Eling, kurus, kurus. Tapi kok ora kurus-kurus Bapak Ibu Saudara. Itu harus diperkatakan, sehat, sehat, maju, maju, berhasil. Sembuh. Amin. Beberapa waktu lalu saya lewat rel kereta Waru, Bapak Ibu Saudara ingat yang suka berkendara motor lewat rel kereta. Di situ harus hati-hati. Nggak taunya ada tekniknya, cara motong rel itu Bapak Ibu Saudara. Kebetulan saya itu pulangnya. Saya dengan Pak Bambang ada keperluan di Samsat sana, pulangnya. Dalam jarak sekitar 10 meter itu sudah dikasih kepekaan Bapak Ibu Saudara. Wes ora sah nyalip, wong isih cedak. Karena mobil yang di depan itu pelan saya nyalip. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ban saya itu meleset ke sana karena salah potong. Akhirnya jatuhlah saya. Puji Tuhan, tetapi tidak sampai tidak sampai tergeletak. Tapi lutut kiri saya ini karena kebentur terlalu itu masih terasa. Makanya saya berkata sembuh, sembuh. Sampai beberapa waktu kalau pakai kaos kaki saya harus minta bantuan. Karena ditekuk enggak bisa Bapak Ibu Saudara. Mari apapun yang kita alami hari-hari ini kita mau memperkatakan perkataan yang positif. Lanjut Bapak Ibu Saudara. Dalam Matius pasalnya yang ke-18 ayat yang ketiga, tolong dibacakan. Lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anakku sendiri, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kekristenan sejati mengajarkan bahwa kita orang percaya memerlukan pertobatan yang sejati. Oleh sebab itu dalam Matius 18 ayat yang ketiga, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Mari Bapak Ibu Saudara,
kita mau seperti anak kecil. Kenapa seperti anak kecil? Walaupun 10 menit sebelumnya berantem hebat, pukul-pukulan, tetapi berapa detik kemudian sudah main bersama. Makanya sering dijumpai Bapak Ibu Saudara, kalau di TK-TK atau di playgroup itu, ibu-ibunya masih berantem, bocah wis kumpul bareng main. Ini yang diinginkan oleh Yesus dalam menjalani hari-hari kita. Jadilah seperti anak kecil dalam melakukan kejahatan. Akar pahit kita harus cabut secara benar dari diri kita. Mengapa harus dicabut Bapak Ibu Saudara? Karena itu sangat berdampak buruk buat diri kita sendiri. Coba tes Bapak Ibu Saudara. Kalau kita jengkel disimpen karo bojone dhewe, rasane piye? Bongko Bapak Ibu Saudara. Kaku. Tetapi setelah disampaikan, diutarakan, diselesaikan dengan baik, plong langit kembali menjadi cerah dan biru. Mari jalani hidup kekristenan kita ini seperti anak-anak. Dalam berbuat dosa. Tidak ada pergantian penebusan lain lagi. Pertobatan sejati. Oleh sebab itu, orang percaya harus menemukan pertobatan sejati di dalam Kristus Yesus. Perhatikan, jika kita memiliki pertobatan yang palsu, kita akan kehilangan jiwa kita untuk selama-lamanya dalam api neraka. Seperti yang sering Yesus sampaikan dalam 4 Injil. Wah, aku kok diweden-wedeni mlebu neraka. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kita akan tahu dengan sendirinya kalau kita melakukan dan mengerjakan sesuai dengan firman. Hamba Tuhan tidak usah katakan masuk neraka, kita sudah takut sendiri Bapak Ibu Saudara. Sudah ada sinyal tersendiri saat kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, sinyal itu akan nyala Bapak Ibu Saudara. Tidak akan ada damai sejahtera. Amin. Benar? Saat Bapak Ibu Saudara melakukan hal yang keliru, saat Bapak Ibu Saudara melakukan hal yang salah, menyakiti pasangan kita masing-masing, ada sinyal tidak? Ada. Pekalah dan sadarilah sinyal itu dari Tuhan. Oleh sebab itu, setiap saat, setiap waktu kita harus lahir baru. Yohanes 3 ayatnya yang ke-7, tolong dibacakan. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Katakan amin. Jangan sampai seperti siapa itu yang sida-sida yang berkata, mana mungkin aku sudah tua, masa aku mau masuk lagi dalam kandungan ibuku? Bukan seperti itu. Yang dimaksudkan dengan kelahiran baru adalah sisi lain dari pertobatan. Kita orang percaya harus dilahirkan kembali dan bertobat. Atau kita orang percaya tidak dapat menjadi orang Kristen sejati. Tidak peduli berapa banyak Bapak Ibu Saudara sudah berdoa dan menghadiri ibadah. Tidak satu pun dari semuanya itu yang akan dapat menolong kita. Kecuali Bapak Ibu Saudara dan saya benar-benar mengalami kelahiran kembali dan bertobat dengan pertobatan sejati. Oke, kita akan sama-sama antara di gereja dan di luar sana tetap sama. Ada Kristus, ada kasih, ada sesuatu hal yang dahsyat yang ada pada Yesus. Kita akan bawa, kita akan kenakan dimanapun kita berada. Yang setuju katakan amin. Yang keempat, yang terakhir. Kekristenan sejati mengajarkan bahwa orang yang benar-benar bertobat akan
menghidupi kehidupan Kristen sejati. Menghidupi kekristenan sejati. Ya nanti kalau setelah pulang kok sidik-sidik masih ada sisa-sisa lama sebagai sesama manusia yang penuh kelemahan, kekurangan, yo tolong dimaklumi. Jangan sampai nanti setelah pulang ke rumah, oh kowe masih kayak gitu, belum bertobat kamu. Akhirnya bukan malah bertobat, malah tambah. Jadi kita bukan kompromi, tetapi kita kasih semangat. Mereka juga masih kita juga masih Tuhan perhitungkan itu dan Tuhan lihat itu. Selagi ada niat untuk hal yang baik, yang sesuai dengan pertobatan itu akan sangat dihargai. Wah aku urung iso nganu wis rasa mangkat gereja meneh. Jangan Bapak Ibu Saudara. Semua kita masih dalam proses, amin. Yang perlu kita lakukan bukan menghakimi, yang kita perlu lakukan bukan menunjuk setiap kekurangan kelemahan kita. Tetapi ayo bareng-bareng kasih semangat, bisa berubah, bisa bertobat, bisa menjadi Kristen yang sejati. Katakan amin. Jangan nanti istrinya yang suka nyanyi di rumah, suaminya berkata, wah bisa nyanyi padahal mau krungu firman suruh berubah. Nyanyinya kalau kasih Yesus sih mending. Kalau nyanyinya yang nge-rap itu loh, kamu. Nah, itu semuanya kamu. Nah, itu yang repot Bapak Ibu Saudara. Yang keempat. Kekristenan sejati mengajar bahwa orang yang benar-benar bertobat akan menghidupi kehidupan Kristen sejati. Orang percaya hanya dapat menghidupi kehidupan Kristen yang sejati setelah bertobat. Kita dapat menjadi orang yang sangat religius, namun tanpa pertobatan, namun tak satu pun dari semua itu membuat kita menjadi Kristen sejati. Sampai kita benar-benar datang kepada Kristus, menghempaskan diri kita sendiri kepada Dia dan menerima hidup kekal, hidup baru yang akan memampukan saya dan saudara untuk tetap mengalami perubahan demi perubahan, dan perubahan itu tentunya perubahan yang baik, yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yohanes 3 ayat 36. Kita akan lihat di sana. Yohanes 3 ayatnya yang ke-36. Firman Tuhan berkata demikian. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ini adalah hal-hal yang real, ini adalah hal-hal yang nyata-nyata, hal-hal yang harus mengambil hati, yang ada di hati kita dan harus diterima sebagai kenyataan, realita. Jika kita mau mewarisi kehidupan kekal, kita harus melakukan yang sejati itu. Dan kita berusaha meninggalkan setiap kepalsuan. Kalau mau diadakan satu pertanyaan, kita mau yang asli, yang sejati, apa yang semu, apa yang palsu. Ya, cinta yang sejati, apa cinta yang palsu. Duit si asli apa duit palsu. Nek ditanya mau yang yang asli, mau yang sejati, amin. Mari pagi hari ini dengan kuasa kebangkitan, kita mau berusaha
menjadi orang-orang Kristen yang sejati. Nek melakukan yang sejati pasti oleh sejati. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang berkata, yang berjudul Kasih Terindah. Apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus kerjakan, itu benar-benar bukan sandiwara, bukan drama, tetapi itulah yang sesungguhnya. Terlalu besar, terlalu dahsyat kasih Tuhan yang sudah ditunjukkan dan dinyatakan dalam hidup kita. Kita mau imbangi dengan pengiringan dan kepercayaan kita yang tulus, murni, dan sejati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Pengorbananmu bagi
kita jalani kekristenan kita adalah kekristenan yang sejati. Daging mungkin menolak, tetapi bukankah Tuhan berkata, Dia utus Roh Kudus yang akan memampukan Bapak Ibu Saudara. Undang Roh Kudus menguasai seutuhnya, sepenuhnya, sehingga kita dapat melakukan mungkin menurut daging ini tidak bisa kita kerjakan, tetapi karena Roh Kudus kita dimampukan, kita dibuat menjadi bisa untuk menjalani kekristenan kita dengan kekristenan yang sejati. Terlalu besar, terlalu dahsyat kasih Tuhan yang sudah dinyatakan buat kita. Sungguh besar dengan kasih Kristus. Bapak Pendeta John Mamahit untuk berdoa. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Haleluya. Terima kasih banyak Bapa di surga. Besar kasih-Mu dalam hidup kami. Sungguh indah betapa besar kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami boleh menikmati akan kebenaran firman-Mu Bapa. Firman-Mu mengajak kepada kami umat-umat-Mu agar supaya di hari-hari ini kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kami boleh merayakan hari kemenangan, kebangkitan Yesus Kristus. Engkau yang telah memerdekakan. Engkau yang telah memulihkan kehidupan kami. Engkau yang telah menuntun kehidupan kami. Terlebih Engkau yang telah menyelamatkan kehidupan kami dari segala dosa. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sebagai gembala sidang, Engkau telah mempercayakan hamba-Mu di tempat ini untuk mengembalakan umat-umat-Mu di tempat ini. Pakai hamba-Mu dengan heran dan ajaib. Roh Kudus, hikmat marifat daripada Tuhan akan tetap memimpin hamba-Mu di tempat ini agar supaya lewat hamba-Mu sebagai gembala sidang di tempat ini, jemaat semakin dikuatkan, jemaat semakin bertumbuh dan dewasa di tempat ini Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Dan biarlah di hari-hari ini kami mau tetap mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Dan kami boleh menghormati hadirat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga buat firman-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah itu namanya.
buat firman yang Tuhan sudah berikan buat kami. Biarlah firman itu bertumbuh, berbuah untuk boleh dinikmati banyak. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang Tuhan sudah berikan untuk kami boleh memberikan yang terbaik. Kami membalas cinta kasih Tuhan yang terbaik yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Bila persembahan ini boleh berkenan buat kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan doa kami dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersyukur pagi hari ini kita bisa hadir dalam ibadah yang diberkati Tuhan. Ya, kita bersyukur bisa kembali mendengarkan firman Tuhan. Kita berterima kasih kepada Gembala yang sudah mengajarkan kepada kita tentang kekristenan yang sejati. Kita sama-sama berdoa setiap orang yang hadir pagi ini bisa menjadi Kristen yang sejati. Bukan tomat katanya itu ya. Kita berdoa Tuhan berikan hikmat kewahyuan supaya Gembala kita bisa terus mengajar kebenaran dan jemaat bisa bertumbuh rohaninya dengan baik. Terima kasih juga atas kehadiran Pak Pendeta John Mamahit dari Lampung yang sudah hadir di ibadah kita pagi ini. Kita doakan pelayanan beliau Tuhan berkati, keluarganya diberkati, jemaatnya diberkati dan banyak jiwa yang dimenangkan. Puji Tuhan, Bapak Ibu untuk pengumuman sebentar jam 9:30 pagi ibadah Paskah sekolah minggu. Kami menghimbau untuk Bapak Ibu yang memiliki putra putri usia sekolah minggu bawalah mereka untuk datang ke gereja untuk beribadah. Orang tuanya boleh ikut. Ini istimewa karena juga ada undangan untuk orang tua bisa ikut Paskah sekolah minggu. Ya, kita doakan supaya semua acara berjalan dengan baik, baik nanti saat ibadah maupun saat lomba-lomba ada dalam perlindungan Tuhan. Semua berjalan dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Dan minggu ini, minggu ketiga, ada doa, untuk sekolah minggu diingat lagi bawa baju ganti ya. Mungkin ada permainan yang harus berbahasa-basahan, jadi bawa baju ganti untuk anak-anak sekolah minggu. Dan minggu ini, minggu ketiga, ada doa kudus sekolah minggu jam 6 sore ya. Terus hari Senin ganjil tidak ada acara poskesesi. Hari Selasa ibadah wanita jam 5 sore. Mari wanitanya bisa hadir dalam ibadah ini. Dan hari Rabu kita datang dalam ibadah umum pertengahan minggu. Kami juga menghimbau untuk supaya jemaat bisa hadir juga dalam ibadah umum yang diadakan baik itu minggu pagi maupun Rabu sore. Hari Kamis ada doa puasa di gereja, jemaat yang mau ikut doa bisa hadir jam 12 siang. Dan Jumat ibadah pria jam 18.15 petang. Dan Sabtu ibadah pemuda remaja jam 5:30 sore. Demikian untuk pengumuman yang bisa disampaikan. Jika ada pengumuman tambahan akan disampaikan dalam ibadah hari Rabu. Mari kita bersyukur semua, mari kita bangkit berdiri. Izinkan Tuhan untuk menjamah hati kita. Ketika firman Tuhan disampaikan ada kuasa yang sanggup merubah kita. Gak ada lagi yang palsu. Semuanya akan menjadi baru di dalam Tuhan. Yesus jamah segenap hati kita. Kita menjadi baru. Kita boleh menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah Ibu Jenny, Yesus jamah. Kami undang Bapak Trio untuk berdoa dan doa berkat oleh Bapak Gembala. Amin. Yesus jamah segenap hidupku. Katakan dan beri damai di hatiku. Dan beri damai di hatiku. Dia yang tidak pernah memaksa untuk menjamah hatimu. Izinkan hatimu dijamah pagi ini. Sehingga segala kepalsuan itu hilang. Kita menjadi Kristen yang sejati. Ku tahu Yesus jamah, ku jadi. Dengan iman katakan Yesus jamah, Yesus jamah hidupku. Katakan dia beri damai di hatiku.
akan beri damai di hatiku. Amin. Benar Yesus. Tuhan jamah kami, biar kami mengalami perubahan dari yang palsu menjadi yang sejati bagi kita. Aku tahu Yesus jamah, ku jadi. Boleh sekali lagi nyanyikan Yesus jamah dengan kerinduan. Ulanglah, bawalah jamahan Tuhan bagi ini. Mari Tuhan jamah kami, ubahkan kami. Tidak ada sakit hati, kebencian, pahitan dalam hati kami. Semua telah berubah. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Yesus jamahku jadi baru. Yesus jamah ku jadi hidupku. Amin. Dan beri damai di hatiku. Katakan semua berubah. Semua berubah bagi ini. Ya Tuhan, jamah hati kami. Dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Amin. Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami kembali naikkan syukur kehadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Karena pada pagi hari ini Engkau memberikan kami kesempatan kembali Tuhan. Di dalam ibadah Paskah, ibadah kebangkitan-Mu Tuhan. Biarlah momen Paskah pada hari ini Tuhan. Biarlah momen kebangkitan-Mu Tuhan. Boleh membangkitkan iman kami Bapa. Biarlah momen kebangkitan-Mu membangkitkan kami. Untuk kami bangkit melawan dosa-dosa kami. Untuk kami bangkit melawan segala kejahatan-kejahatan kami ya Bapa. Agar hidup kami hidup yang berkenan kehadirat-Mu ya Tuhan. Agar terjadi pertobatan-pertobatan yang benar di dalam hidup kami ya Bapa. Sehingga kami menjadi hidup yang sejati, menjadi kekristenan yang sejati di dalam hidup kami. Bukan bayang-bayang, bukan kepalsuan ya Bapa. Karena kami percaya akan janji kebenaran firman-Mu. Apabila ada pertobatan yang benar ya Tuhan. Janji keselamatan, janji kerajaan surga-Mu yang mulia terjadi atas kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, itulah yang menjadi iman kami Bapa. Untuk kami selalu hidup benar, hidup yang mengasihi-Mu. Hidup yang melakukan perintah-perintah-Mu Tuhan. Walaupun secara kedagingan sakit Tuhan. Tapi kami yakin pada saat kami mampu melakukan perintah-Mu, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada berkat-berkat melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami tidak kembali ke rumah kami masing-masing, kami percaya penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Kau akan tibakan dengan tiada kurang suatu apapun. Dan kembali pada minggu depan Tuhan, untuk kembali dalam ibadah-ibadah selanjutnya ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari angkat kedua belah tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat terkasih, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus serta penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus untuk mengalami proses menuju ke sejati. Berkat ini disampaikan dengan iman, diterima dengan iman. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.